Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rekan-rekan viewers, jadi ya kelihatannya saya akan sering ya mengambil gambar atau video untuk menjelaskan ya berulang-ulang supaya ya kita punya program ini bisa sampai secara utuh ya, supaya bisa dipahami dengan baik sehingga banyak orang yang bisa bergabung. Bagaimana nanti juga kita akan menceritakan ya 8 atau 10 tahun terakhir ini yang sudah dilakukan apa saja, lalu untuk mencapai visi yang kita sudah lekatkan ya sudah sejak lama, atau ya kita menyebutnya Indonesia tanpa riba. Untuk mencapai itu ya dengan program-program yang diantaranya adalah salah satunya di kepemilikan Geraha Indonesia tanpa riba ini. Jadi tadi ada yang bertanya di tim admin ya, menyampaikan kepada saya, karena memang program yang sekarang ada ya saya kira cukup besar ya di keduanya ini. Yang pertama adalah rekrutmen Oranger kerjasama kami dengan PT Pos Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan bersama atas Geraha Indonesia tanpa riba ini yang kita kemas dalam penawaran sebagai anggota gitu ya. Jadi orang yang menjadi anggota dengan sendirinya dia ikut memiliki Geraha Indonesia tanpa riba ini. Jadi berkenaan dengan, kalau pertanyaannya apakah rekrutmen Oranger atau orang yang memang nantinya kita ingin tempatkan di setiap wilayah, karena ini kerjasama dengan PT Pos Indonesia membutuhkan tim yang akan stay di tiap-tiap wilayah ya, kita prioritaskan Jabodetabek. Apakah ini juga harus ikut bersama-sama menjadi orang yang menanamkan modal atau ikut membeli saham dari kepemilikan Geraha Intra ini? Ya, tentu tidak. Jadi kalau bicara soal persekutuan ya, kita memiliki dua bentuk. Pertama persekutuan mal atau persekutuan harta, yang kedua adalah persekutuan amal ya, atau persekutuan keahlian ya, sebutlah begitu. Jadi untuk Oranger ini disebut dengan persekutuan amal. Jadi tidak membutuhkan uang di sana. Jadi teman-teman sebagai tenaga yang nanti kita akan bayar dengan fee pengantaran ya. Jadi kerjasama ini kita merekrut ya tim yang nanti menjalankan fungsi kurir ya untuk melakukan layanan PT Pos Indonesia. Hanya saja kalau kita bicara soal potensi income ya, kalau hanya dari kurir saja maka potensi income hanya dari fee pengantaran saja. Kita ingin menggandeng fungsi pengantaran itu menjadi satu dengan ya setiap kurir Oranger ya, Oranger Intra begitu ya. Kita juga akan bekali mereka dengan produk ya, produk kompetitif yang kami bisa garansi bahwa dari sisi harga pasti dapat lebih baik ya, sehingga kalau kita bicara penyerapan ini bukan barang yang susah dijual lah, kira-kira gitu ya. Jadi nanti potensi Oranger ya, potensi income Oranger Intra, dia mendapatkan fee ya, fee dari antaran tadi, fee kurir sebagai kurir, dia juga akan mendapatkan margin dari jualan produk ya, dia akan mendapatkan margin dari jualan produk. Jadi ada dua sumber potensi income dari sisi itu saja. Nah kemudian setelah tadi mereka mendapatkan fee, kemudian potensi margin yang memang nanti mereka juga ikut berjualan ya, di sisi yang lain tentu sebagai konsumen ya, mereka juga kan akan mengkonsumsi produk yang mereka jual pastinya kan, karena ini kan semerbut ya. Jadi produk yang sehari-hari memang kita pakai. Sebagai konsumen mereka juga mendapatkan diskon dari pemakaian produknya. Nah, jadi kalau persekutuan mal atau persekutuan harta ya berkenaan dengan kepemilikan bersama atas ruko ini ya. Jadi untuk yang rekrutmen Oranger itu dibedakan dengan kepemilikan bersama atas ruko ini. Ya, jadi kalau mengkategorikan dari secara aturan main ya, mereka yang melibatkan malnya atau uangnya tentu mereka yang memang sudah menjadi anggota. Sementara kalau yang tidak melibatkan uangnya, status mereka masih menjadi calon anggota saja. Ya, dan kita berharap mendorong setiap calon anggota bisa menjadi anggota dengan cara mereka bisa mengikuti program atau kegiatan usaha yang ada di koperasi. Ya, jadi balik lagi kepada persekutuan mal ya, persekutuan harta yang sedang kita lakukan dengan program kepemilikan bersama Geraha Indonesia tanpa riba ini. Ya, itu kita tujukan kepada teman-teman yang memang barangkali dia tidak bisa ikut bergabung secara amal. Begitu ya. Begitupun sebaliknya, teman-teman yang belum bisa bergabung secara mal ya,
dia akan kita libatkan secara amal dulu ya. Nantinya kan dengan adanya kegiatan itu akhirnya menghasilkan uang dan bisa bergabung juga begitu ya. Jadi setiap pihak memang berjalan masing-masing dengan hak dan kewajibannya sendiri ya, terpisah, tergantung dengan apa yang sudah disertakan ya, apakah itu mal atau amal. Nah, saya ingin menyampaikan 3 profit dan banyak benefit dari kepemilikan bersama ruko atau geraha Indonesia Tanpa Riba ini ya. Jadi profit yang pertama, saya kira ini kita bicara soal kepemilikan, betul-betul soal kepemilikan. Ya, punya ruko dengan nominal 1 juta, ya di mana lagi itu bisa kita dapatkan kecuali dengan adanya program ini. Ya, jadi dengan nominal 1 juta orang bisa memiliki properti, memiliki ruko produktif ya di pinggir jalan raya utama begitu ya, dengan hanya nominal kecil begitu. Dan kita memang akan membuat nominal ini kecil supaya semua orang bisa bergabung, karena kita tidak sedang ya mencari uang, semata-mata mencari uang, tidak ya. Bersama dengan cara ini kita juga sedang melakukan upaya untuk mengumpulkan orang ya, melibatkan mereka dalam setiap kegiatan. Setelah kepemilikan rukonya sudah selesai kan akhirnya ada kegiatan usaha yang juga berjalan dengan keterlibatan mereka semua ya. Jadi yang pertama, setiap orang bisa memiliki ruko dengan nominal kecil. Nah, kemudian yang kedua, atas kepemilikan itu tentu ya seperti halnya kepemilikan properti lain, ada kenaikan setiap waktu ya. Rata-rata tiap tahun tuh kalau dia appraisal harga properti pasti naik. Kenapa ya? Karena suplai properti, suplai tanah sudah tidak ada, sementara demand-nya naik terus. Ini juga melawan anomali yang tengah terjadi ketika orang-orang yang punya uang begitu ya bisa membeli properti dengan mudah ya. Mereka membeli dengan harga murah gitu ya. Mereka bisa membeli di bawah harga pasar karena mereka punya uang. Ya, kita menjual karena butuh, harganya jatuh. Nah, ketika mau membeli kembali harganya sudah naik. Ya, anomali itu terjadi karena memang ya orang-orang yang punya uang punya kesempatan ya secara dominan untuk memiliki properti-properti yang kita miliki gitu ya. Jadi tidak ada ceritanya ya, tidak ada asalnya dari mana ya soal bagaimana properti kok jual bisa harganya turun ya. Itu karena tadi ya, karena dominasi kumpulan orang ya, dominasi kumpulan uang ya. Jadi yang kedua berkenaan dengan profitnya, yang namanya properti pasti naik, dan dengan nominal kecil kita bisa mendapatkan ya, menerima manfaat dari kenaikan itu ya. Nanti setiap tahun akan kita appraisal. Nah, profit yang ketiga ini bicaranya properti produktif ya. Harganya naik, harga asetnya naik, lalu karena penggunaannya untuk kegiatan usaha, maka hasil usaha itu juga bisa dimiliki ya, bisa juga tentu dibagikan sebagai hasil usaha kepada para pemilik gitu ya. Jadi usaha yang kita sekarang bangun di sini ya, tentu ada hitung-hitungan proyeksi keuntungan dan realisasinya nanti akan kita bagikan kepada para pemilik ya. Jadi sudah tadi nominalnya kecil, kemudian mendapatkan kenaikan ya, capital gain setiap tahun gitu ya, lalu juga mendapatkan bagi hasil setiap waktu pembukuan ya. Nanti kita putuskan apakah itu nanti kita lakukan per pekan, per bulan, atau mungkin per semester misalkan ya. Jadi dari 3 keuntungan itu saja, dari 3 profit itu saja, saya kira ini menjadi program yang menarik ya. Lalu benefit-benefit yang lain saya kira ini akan menyusul gitu ya, karena kita berbicara setelah 8.000 orang bergabung menjadi anggota dan memiliki geraha Indonesia Tanpa Riba, maka ada 8.000 konsumen, akan ada 8.000 reseller, akan ada 8.000 kegiatan usaha yang kita bisa bangun melalui seluruh anggota yang sudah bergabung itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, kalau kita kemudian bicara berkenaan dengan apakah mungkin gitu ya. Jadi kita mencari 8.000 orang nih ceritanya. Ya mungkin kalau kita ketuk setiap pintu gitu ya, kita mengetuk 8.000 pintu untuk menawarkan program ini tentu akan sangat berat. Tapi di sini kami ya sudah melakukan upaya-upaya seperti ini sejak 8 tahun yang lalu. Ya, jadi kita bicara sudah melakukan fungsi-fungsi edukasi ya, kita melakukan ya investasi secara sosial, memberikan edukasi kepada masyarakat berkenaan dengan bahaya riba dan seperti apa yang harus ya dilakukan untuk bangun solusinya ya, salah satunya dengan cara ini. Jadi kita memiliki anggota terbuka
sebanyak 140.000 lebih. Ya, 140.000, dan yang kita butuhkan hanya 8.000 saja. Ya, saya kira kalau dari sisi hitungan Paretonya saya kira harusnya masuk. Ya, insya Allah. Jadi kita berharap dengan penawaran yang kita lakukan secara terbuka ini mengajak keterlibatan teman-teman semua dengan nominal kecil, ya, dengan garansi keamanan, ya, dalam arti kepemilikannya jelas. Ya, nanti kepemilikan itu kita buat atas nama koperasi, ya, karena koperasi milik anggota, maka anggota ikut memiliki secara sah, ya, atas nama koperasinya, begitu ya. Kemudian nanti koperasi menerbitkan surat kepemilikan atas nama anggota yang terlibat dalam, ya, persekutuan malnya, gitu ya. Jadi setiap orang yang mengeluarkan 1 juta tadi sebagai mekanisme simpanan di koperasi, mereka akan mendapatkan sertifikat kepemilikan atas koperasi, atas Geraha Indonesia Tanpa Riba ini. Jadi saya kira itu yang bisa, ya, kami sampaikan berkenaan dengan ini program, ya, memperjelas kembali. Jadi kita berjalan atas dasar mal, ya, atau amal, ya. Jadi saya kira kontribusi tinggal 2 hal itu saja, tinggal di bagian mana kita memang bisa memberikan kontribusi kita. Ya, inilah cara kita untuk, ya, menunjukkan keberpihakan. Sudah terlalu lama kita mengeluh, ya, sudah terlalu sering kita, ya, bertanya soal apa solusi riba. Hari ini solusi itu sudah di depan mata, tinggal kita mau atau enggan saja. Advokasi ekonomi yang hari ini kita sedang, ya, gerakkan, ya, membutuhkan partisipasi dari semua pihak, ya, dan kami hanya bisa menawarkan sekarang kembali kepada Bapak Ibu semua, ya, kepada rekan-rekan guyup dimanapun berada. Ayo, kalau kita mau sama-sama, ini sesuatu yang sangat mungkin kita capai, ya. Tetapi kalau barangkali akhirnya kemudian kembali tersekat-sekat, ya, saya kira sampai kapanpun kita hanya akan terus melisting keinginan, kita hanya akan terus berkeluh kesah. Dan ingat, ekonomi riba yang hari ini mendominasi itu mengundang azab Allah Ta'ala, dan hari ini kita hidup di tengah-tengah undangan-undangan azab tersebut yang selalu dikirimkan setiap harinya. Ya, saya kira kegelisahan harusnya muncul dari kita semua yang mengaku sebagai muslim untuk bisa sesegera mungkin bangun ekonomi tanpa riba, menyingkirkan riba, bangun Indonesia tanpa riba. Ya, Allahul musta'an. Ya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.